Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, kehujanan juga, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan udah ini sempat istirahat tadi dan sudah segar kembali setelah dari pagi padat dengan aktivitas-aktivitas kemanusiaan dan aktivitas kebajikan yang lainnya. Pada kesempatan hari ini, mari kita lanjutkan lagi kajian kita. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita dapatkan bersama dari segala usaha baik yang kita lakukan, sehingga kita mendapat bagian keberkahan baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala yang kita lakukan. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita panjatkan, kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia sehingga manusia bisa membedakan jalan yang baik dari jalan yang salah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah masih berikan pada kesempatan kali ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri nikmat waktu yang kita miliki dengan sama-sama meningkatkan pemahaman kita terkait dengan bahasa Arab Qur'ani. Untuk itu mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di latihan ya. Latihan ba ya malam ini, begitu bukan? Iya, Mbak. Iya. Kita akan melanjutkan latihan kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan bermodalkan kata-kata pokok yang sudah kita pelajari pada bagian pelajaran kita ini ya, pada bagian dari pelajaran kita ini. Ibu-ibu sekalian, mari untuk kesempatan ini sebelum kita nanti berbagi pemahaman ya, kita baca terlebih dahulu. Kita baca terlebih dahulu pelajaran kita, kemudian nanti kita coba menghayati ayat-ayat yang sedang kita kaji, lalu kita kembangkan keterampilan kita dalam memahami dan keterampilan kita di dalam menyampaikan pemahaman kita kepada orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan menjadi fokus kajian kita pada kesempatan kali ini. Latihan Mbak ya, sekali lagi betul ya ibu-ibu sekalian? Iya, Mbak. Iya, baik. Mari kita mulai bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa ya'muru shadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya.
Qalallahu hadza yaumul sadiqina lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. Iya, itu dia ibu-ibu sekalian ayat-ayat yang akan kita kaji. Dari apa yang kita pelajari tadi, yang kita baca, nah terasa nih ya, terasa bahwa ini adalah kutipan dari ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada kata-kata yang berkembang dari 3 huruf dasar, shod, dal, dan qaf, ya. Shod, dal, dan qaf. Di pelajaran kita sebelumnya kan ada ayat yang mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, tawasau bis apa? Ayatnya saling la khaira fi katsirin min najwahum, terus illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Itu ada kata man amara bi shadaqah, ya, bi shadaqah. Nah, itu yang akan kita kembangkan pemahaman kita dengan melihat ayat-ayat lain, ya, ayat-ayat lain yang menggunakan kata tersebut, ya, menggunakan kata tersebut. Nah, mari kita mulai ibu-ibu, bapak sekalian, ya, nanti yang mengikuti langsung pelajaran kita ini atau yang nanti berkesempatan ya untuk mengikuti melalui siaran ulang. Kita mulai dari surah At-Taubah 104. Ya, 104. Di sini diperkenalkan ya, di sini diperkenalkan kata as-shadaqat. Ya, itu tunggal atau jamak ibu-ibu sekalian? jamak. Ya, jamak. Jamak apa namanya? Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Dengan penanda jelas apa di situ? Penanda jelasnya? Alif ta. Ya, ada alif dan ta. Gitu ya. Ada alif dan ta. Ini adalah bentuk jamak dari kata sodako. Ya, ini adalah bentuk jamak dari kata sodako. Yang masuk dalam bahasa Indonesia ada kata sedekah, gitu ya. Masuk dalam bahasa Indonesia kata sedekah. Ibu-ibu sekalian, apa itu yang dimaksud dengan sedekah? Memberikan, memberikan sebagian harta. memberi Benar, tidak berbohong. yang berhak. Terus apalagi ada ingat lagi apa sedekah? Memberi Ya. Sesuatu yang berharga kepada yang tidak mampu. Iya, terus apalagi? Yang teringat apa itu sedekah? Sedekah. Pemberian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, iya, baik, itu dia. Jadi yang tadi kepada yang tidak mampu ya, itu masuk di dalamnya. Di Indonesia memang kemudian itu. Ada kata sedekah, ya, ada kata sedekah, yang kata itu ya, kata itu memiliki makna dasar apa tadi? Memiliki makna dasar memberikan sesuatu untuk mendekatkan diri ya, mendekatkan diri kepada Allah ya.
Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi sifatnya umum ya. Sedekah itu sifatnya umum. Ya, sifatnya umum dalam pengertian ya pemberian apa saja, ya, pemberian apa saja yang diniatkan sebagai bagian dari usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ragamnya banyak. Nah, ada ya kemudian ada sedekah yang sifatnya wajib, gitu ya. Ada sedekah yang sifatnya wajib. Kalau ada yang sifatnya wajib, ada juga yang sifatnya tidak wajib, gitu ya. Tuh. Pemberian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib itu istilah lainnya adalah yang sedang kita bahas nih, yang akan kita kaji pada malam ini ya dalam konteksnya ya pemberian yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta sifatnya wajib ya sifatnya wajib itu istilah lainnya adalah zakat. Ini dia istilah lainnya adalah zakat. Jadi sedekah itu sifatnya umum ya, dalam pengertian apa? Dalam pengertian dia bisa wajib, bisa juga tidak wajib. Kalau wajib namanya zakat. Nah, gitu. Baik. Mungkin selain kata itu, ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi gitu. Ada yang ingin dikonfirmasi, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, ya, monggo silakan. Tetap ya ibu-ibu, ketika kita mengevaluasi pemahaman kita, alhamdulillah kita sudah punya kuncinya ya. Kita udah punya kuncinya. Kuncinya apa? Itu yang kita sebut dengan 4 cermat 5 istimewa. Usahakan ibu-ibu sekalian itu menjadi bingkai. Itu menjadi faktor, itu menjadi unsur dalam pemahaman kita. Ketika kita baca ayat-ayat yang menjadi kajian kita, usahakan pertama dan itu adalah target minimal, ya, target minimal. Apa target minimal? Kita tahu artinya. Oke. Kemudian yang kedua, jika kita mampu, sekali lagi ibu-ibu sekalian, ini saya ingin sampaikan ini secara terang-benderang dan tegas. Ya, jika kita mampu, maka berikutnya usahakan ibu-ibu sekalian memahami bentuknya. Oke. Jika mampu, tingkatkan lagi, pahami jenisnya. Jika mampu, pahami lagi posisi kata di dalam kalimat. Jika mampu, tingkatkan lagi. Ya, jika mampu, tingkatkan lagi pada tingkat mampu menghayati, meresapi, merasakan keindahan serta kedalaman maknanya gitu. Jadi ini ibu-ibu sekalian, ini saya sampaikan kenapa perlu ada kata jika mampu. Ini terinspirasi ini dari salah seorang teman kita yang undur diri. Ya, undur diri karena merasa ini ilmu yang dipelajari sama Pak Guru ilmu tingkat tinggi. Katanya, wah jadi tersanjung kita katanya ilmu tingkat tinggi katanya. Padahal sih enggak juga gitu ya. Bukan tingkat tinggi, tapi yang saya katakan ini adalah ilmu bagi peserta yang semangatnya tinggi. Nah, kalau cuma tahu segitu mah apa? Lebih keren lagi kalau ibu-ibu sekalian belajar dengan ustaz. Wah, itu sudah tafsirnya, itu sudah kandungan maknanya, dikasih tahu semua. Kalau kita nggak sampai setinggi itu. Tapi yang bisa bertahan dan terus istiqomah dalam kajian kita adalah ibu-ibu, bapak, siapapun juga yang semangatnya tinggi. Gitu. Nanti titip salam ya, Bu Yun, kepada teman kita. Katakan, Pak Herta bukan ilmu tingkat tinggi, tapi peserta yang semangatnya tinggi. Gitu. Ini kalau cuma bisanya hanya menyimak saja kan kita ayo aja silakan.
kalau hanya mampunya sampai menyimak saja, udah dapat kebaikan itu, sudah dapat pahala itu. Tapi kalau bisa lebih dari itu, ayo kita temani, ayo kita bimbing, ayo kita rangkul, ayo kita temani segala. Silakan, ibu-ibu, ada? Nanti dulu ya Pak Guru, lagi adzan. Baik, silakan. Mana yang belum terpahami? Iya, baik. Ini dia bisa bersinonim di sini. Bisa bersinonim. Diterima Pak Guru, dikobul. Ya, itu yang pertama, dia bersinonim. Nah, sekarang kita coba lihat sisi lain ya. Coba ya, Bu Yuni bisa, Bu Yun? Ya, Bu Yun bisa, Yun? Maksudnya dari dikobul, diterima. Bukan, kita lanjut. Itu kan baru satu sisi ya, baru satu sisi. Kita dalami lagi gitu maksudnya. Tetap jika merasa mampu, ayo gitu. Bisa, Bu? Mbak. Hah? Pahamnya diterima, kobul itu diterima ya Pak Guru? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan itu maksudnya. Kita mau dalemi, namanya kan pendalaman nih. Namanya kita ingin memperluas wawasan kita. Nah, coba Bu Yun lihat ya, lihat itu. Tadi kata yang merasa belum dipahami, kata apa tadi? Wayahuzu. Itu dugaannya satu kata apa lebih? Dua kata. Bagus. Kata yang pertama apa? Wa. Kata yang kedua apa? Yahuzu. Mana yang belum dipahami? Wa-nya apa yahuzunya? Yahuzu. Baik ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Itu yang tadi ya, cara kerjanya, cara kerja 4 cermat, 5 istimewa. 5 istimewa. Oke, apa? Coba dikenali itu bentuk berapa kira-kira? Kalau depannya ya mudori Pak Guru. Oke, bagus. Masih ingat Bu Yun bagaimana proses terbentuknya fiil amr? Lupa. Baik. Ibu-ibu yang lain, siapa yang ingat bagaimana proses terbentuknya fiil amr? Proses dari fiil mudhari. Proses terbentuknya dari fiil madhi. Fiil mudhari. Ya Pak Guru ya. Ada yang ingat? Dari fiil mudhari dihilangkan. Dari fiil mudhari. Oke, baik. Ada nih ya. Ada ya ingat-ingatnya. Nih kira-kira ya. Oke, sekarang silakan dengan bermodal ya. Bermodal apa yang diingat tadi ya. Bermodal apa yang diingat. Kira-kira aja nih. Ya, namanya orang kira-kira, kalau keliru kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi kalau nggak pakai itu ya. Kalau nggak pakai rasa inilah, rasa hati yang lembut gitu. Keliru nggak apa-apa gitu. Keliru nggak apa-apa. Coba ditebak. Kira-kira fiil amarnya apa kata itu? Tebak-tebakan Pak Guru. Iya, tebak-tebakan. Oke, baik. Tuh, ada yang sudah mendekati ya, ada yang mendekati banyak, ada yang mendekati sedikit, ada yang gitu. Ini yang pernah kita pelajari dulu, memang ada dua, ya, ada dua amarnya. Yang populer adalah khudh. Apa yang populer? Khudh. Nah, coba diingat-ingat nih, ada nggak yang ingat ayat berikut? Ya, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta. Ya, itu dia.
gitu ya. Itu dia. Ya. Apa? Apa tadi? Alhamdulillah. Ya, itu kan kita pernah belajar itu ya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah Dari akhoda itu Pak ya. Ya, betul. Wah, hebat. Bu Susi sudah ingat fi'il madinnya ya. Akhoda ya'khudhu khudh. Ya. Akhoda ya'khudhu khudh. Gitu. Tuh. Apa maknanya Bu Yuni? Ambillah. Ngambil. Ambil. Tahu, saya tanya. Enggak, itu mudorik. Apa maknanya Bu Yuni? Dia mengambil. Makna dari yakhuzu. Iya. Ambillah ya berarti ya. Ambil. Ada lahnya dari mana? Lahnya. Oh ya enggak. Ambil. Kalau lah kan perintah. Ambil. Oke. Yang mengambil siapa? Dan ambil sedekah. Mereka. Iya. Dia. Dia siapa? Dari ayat ini ya Pak Guru ya? Betul. Orang yang bertobat. Orang ya berarti Bukan, ya? Pak. Orang yang beribadah. Oke. Bagus. Orang. Baik, yang lain. Yang mengambil siapa? Orang yang bertobat, Pak. Orang Oke, yang bertobat. bagus. Ya, yang lain. Siapa yang mengambil? Yang mengambil itu. Oh, salah Pak. Bentar. Ya kan. Atau beda. Bertobat. Ambillah orang. Ya, sumber. Ini di sini nih. Letaknya Iya. itu tuh di sini. Letak yang disebut ilmu tingkat tinggi itu di sini nih. Jadi ibu-ibu jadi mikir ya. Jadi kayaknya enggak deh katanya. Gimana kalau menurut Bu Eti, yang mana nih Bu Eti? Siapa dianya? Dia Allah ya. Allah Oke, tadi. bagus. Menurut Bu Eti Allah. Menurut yang lain hambanya. Menurut lain yang bertaubat. Menurut yang lain gitu ya. Menurut yang lain mereka gitu. Ayo dilihat-lihat lagi. Kira-kira siapa yang dimaksud dengan dia di sini? Orang yang bertobat. Ya, tadi sudah dugaan itu sudah seide Bu Sri Lestari dengan Bu Mute. Yang bersedekah. Ibadah. Nah, coba Orang yang ibu-ibu pelan-pelan baca. yang Ibu-ibu sekalian. Ambil Dia zakat. yang bertobat. Ya, pelan-pelan bacanya dari awal. Untuk sampai pada pemahaman, wah ini kayaknya gitu, ini kayaknya gitu. Iya. Ya Allah. Apa mereka itu ya? Dari ya Allah. Allah ya, Pak ya. Allah ya. Oke, ada pergeseran pemikiran Bu Mute yang lain. Dia menerima tobat dari hambanya. Bukan Allah ini menerima zakatnya kok. Apa ya Mengambil zakatnya kan mengambil sedekah. mereka Siapa yang mengambil? sih Pak, mereka itu siapa ya? Tidakkah? Dan ia Apakah mereka, jadi kalau menurut saya bukan tidakkah, apakah mereka tidak mengetahui, kalau menurut saya, apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah yang mengabulkan taubat mereka. akan Dari hamba-hamba yang taubat. bertobat ya Pak Guru ya? Mereka yang bertobat. Oke, bagus. Mereka yang Dugaannya. bertobat akan menerima tobat dari hambanya dan Ibadihi. mereka mengetahui bahwa ya Allah apa ya?
Dan antara semuanya mengambil Apa Pak Guru? Belum. Saya makan dengan Mbak, itu tadi kuncinya, ya. Ibu-ibu yang semangatnya tinggi. Allah. Sudah? Udah, Pak Guru, nggak mudah. Nih, kita beritahu rahasianya. Ya, rahasianya apa? Rahasianya di wow. Oke. Dan Rahasianya di wow. Nah, di sini sebagai kata apa kira-kira dia wow di sini? Sambung. Sebagai kata sambung ya Pak Guru. Nah, bagus. Nah, kalau namanya sambung, ya pakai ada umnya ya, nggak sampai o aja. Namanya sambung, ibu-ibu sekalian. Itu kerennya bahasa Arab gitu ya. Namanya disambung itu bisa jadi jauh, bisa jadi jauh yang disambung. Tapi ini ibarat magnet ini, ibarat magnet. Apa maksudnya? Ibarat magnet itu walaupun jauh asalkan sama-sama punya muatan listrik ya, bisa ada daya tariknya. Jadi ada kesamaan. Kesamaannya dari mana? Caranya adalah, Ibu sekalian, caranya adalah mengidentifikasi setelah wow itu jenisnya apa. Mudorik dengan mudorik Pak, Fi'il. yang baru sama ya al-fudu. Setelah wow itu jenisnya apa? Fi'il. Fi'il Pak. Fi'il mudorik. Berarti kalau kita lihat sebelumnya, carilah yang jenisnya fi'il itu kemungkinan akan cocok Ya untuk lamu Pak, disambung. ya lamu. Ya lamu. Mereka Pak Guru. Mereka berarti. Ya balu. Ya balu. mereka Ya Nah, balu. Ya lamu Pak. diruntut ya, Ya lamu. diruntut ya. Mundur, Ya, mundur, lamu, ya, mundur, balu. mundur. Mereka Nanti ya, Pak Guru. saya mundur ya. Begitu ibu-ibu lihat ketemu fiil, katakan stop ya. Mundur, 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 mundur. Oke. Ya, ya balu. Tuh. balu ya lamu. Nah, jadi ini bisa yak balu wayak hudu. Gitu. Yak balu wayak hudu. Oke. Yak balu apa maknanya? Menerima. Menerima. Siapa yang menerima? Allah. Maka yang yakhudhu juga Allah. nah gitu. Jadi Tadi bingung Pak, masa Allah mengambil zakat gitu? nah loh. itu aja bagus yang itu. Bagus, tapi ibu kecepatan bingungnya. Ibu kecepatan bingungnya. Jadi yanya ke Allah gitu Pak Guru ya. Ibu kecepatan nyambungnya. Nah, ini artinya modal bagus ini, ya. Modal bagus. Masa Allah ngambil sodako? Nah, karena itu kita tadi katakan, ya. Kita katakan bahwa ini sinonim ini. Tuh, coba. Allah yakbalut taubah apa maknanya? Allah penerima tobat. Menerima bagus. taubat. Nah, kemudian Allah ya'khudzus shadaqat. Apa maknanya? Mengambil Mengambil sedekah. Ya. Mewajibkan zakat. As-shadaqat di sini maksudnya az-zakah. Menerima. Iya. Nah, kalau begitu bisa nggak gitu yang seperti Bu Susi, kalau itu kita pahami dalam arti menerima, ya. Kalau itu dalam arti menerima zakat gitu, bisa itu nggak? Bisa diterima nggak gitu? Nyambung nggak kalau kita pahami dalam arti menerima? Bisa Pak Guru. Bisa Pak, kalau itu karena pengertian itu as-shadaqah itu untuk mendekatkan diri pada Allah itu. Nah, iya betul. Nah, mendekatkan. Tapi pertanyaannya begini berikutnya. Kan ini jadi bagus ini. Yang tadi berawal kebingungan, bingung bisa jadi ini jadi kagum. Nah, dalam arti apa? Kalau untuk taubat, ya, ini kan taubat itu sama-sama untuk ya, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks ini kata yang digunakan adalah yakbalu. Gitu. Tetapi kalau untuk sodakot, ya, ya, Allah di sini menyebut dirinya ya'khudhu. Yang salah satu artinya tadi adalah apa? Mengambil. Mengambil. Nah, kira-kira ibu-ibu, ya, ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu sekalian ini ya, pakai ini aja nih nalar ibu-ibu sekalian, ya, yang penting semangatnya tinggi, ilmunya sih nggak usah tinggi-tinggi.
Semangat yang tinggi. Apa? Di antara dua kata tersebut, yaitu menerima dan mengambil, mana yang mengandung makna proaktif? Ngambil. Nah, dapatlah. Maka, gitu ya, maka cara mengelola taubat beda dengan cara mengelola zakat. Walaupun dua-duanya diterima oleh Allah jika untuk mendekatkan diri kepadanya. Bagaimana? Kalau untuk taubat, posisinya adalah kita posisinya, ya, Allah di sini dalam konteks ini posisinya tidak proaktif. Jadi yang bertaubatlah yang harus aktif. Ya, sekali lagi, yang taubatlah yang harus aktif. Nah, taubat yang harus aktif. Memang begitu caranya. Karena itu kalau taubat itu nggak bisa kalau mengatakan nanti nunggu hidayah baru taubat, nggak bisa. Yang bersangkutanlah yang harus gitu. Bersangkutanlah yang harus. Tetapi kalau untuk sodako ini dalam konteks ini Allah dalam pengertian ini mengambil, tentu Allah tidak mengambil seperti halnya kita mengambil. Mengambilnya di sini adalah melalui perantara apa? Yang kita kaitkan tadi dengan ayat lain, melalui perantara hambanya, yaitu yang kita sebut dengan panitia. Ya, yang kita sebut dengan panitia. Panitia inilah yang harus proaktif. Panitia inilah yang harus proaktif. Kalau mengelola zakat dengan cara seperti mengelola taubat, yaitu pasif, ya, pasif, menunggu, itu artinya nggak akan datang-datang itu sedekah. Nggak akan datang-datang sedekah. Tapi sulit untuk berharap orang yang punya harta itu untuk proaktif. Dia harus didorong kalau soal ini, ya. Harus didorong, bahkan bila perlu itu harus dipaksa. Ya, bila perlu harus dipaksa. Kalau dianggap perlu. Seperti halnya dalam konsep masyarakat modern itu yang dikenal dengan nama pajak. Pajak yang dikenal dalam kalangan masyarakat modern itu sebenarnya ide dasarnya juga sama seperti dalam beberapa hal dengan apa yang dikenal dalam ajaran Islam sebagai zakat. Jadi pada dasarnya zakat itu harus posisinya kalau tidak bayar zakat harus dapat hukum, harus dipaksa. Iya, begitu caranya. Gitu ya. Jadi posisinya karena itu panitia ini ya dalam ini berarti harus ada kewenangan, ya. Harus ada kewenangan yang diberikan kepada para pengelola zakat untuk proaktif. Karena bahasanya perintah untuk para pengelola zakat itu bukan terimalah sedekah, tapi ambillah sedekah, gitu. Tetapi sekali lagi karena di sini yang menjadi subjeknya adalah Allah, tidak cocok rasanya kalau kita mengatakan dia mengambil. Nah, sehingga itu maknanya bergeser menjadi sama dengan yang sebelumnya, bahwa Allah menerima taubat, dia juga menerima zakat. Hanya saja posisinya seperti tadi. Yang satu posisinya pasif, kira-kira begitu. Nah, yang satu posisinya proaktif. Jadi menerima yang berbeda, ya. Menerima dengan cara pasif, katakan begitu untuk membedakannya, dan menerima secara pasif. Siapa yang aktif? Ya, petugas-petugas yang diberikan amanah untuk mengelola zakat. Bisa dipahami ilustrasi dan pilihan-pilihan kata yang digunakan oleh Al-Quran? Bisa. Oke, baik. Oke, jika demikian ya ibu-ibu sekalian, silakan kita beranjak ke tahap berikutnya. Ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama dari alam sampai ibadihi, kemudian yang kedua wa ya'khudhu sampai ar-rahim. Silakan, siapa yang ingin berbagi pemahaman? Jin, Pak. Guru. Ada suara Bu Ratna, kemudian siapa lagi?
Aku Pak. Bu Susi, ya baik. Ya, Bu Ratna, kemudian berikutnya Bu Susi. Ya, silakan Bu Ratna. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi Ada yang kepanjangan tadi, kayaknya ada yang kepanjangan. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Yuqbalu apa yakbalu? Yaqbalu. Iya. Oke, baik. Silakan Ibu. Apakah mereka belum mengetahui bahwasanya Allah itu dia menerima tobat dari hambanya? Iya, bagus. Oke, nanti kita lanjutkan dengan pendalaman sedikit. Kita dengarkan dulu Bu Susi kelanjutannya. Dan dia akan mengambil zakatnya, dan sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Iya, oke, bagus. Aku namahin Dan Pak ya, soalnya biar enak. Boleh, boleh. Bu Susi seperti udah ngebaca isi hati saya, dia hafal dia. Kenapa dari dia? Hebat tuh. Tuh, sebelum saya ditanya, saya kasih tahu dulu Pak Guru. Baik, silakan Bu Ratna, apa tadi? Apakah mereka belum mengetahui bahwasanya Allah itu menerima tobat dari hambanya? Iya, Atas baik. hambanya, dari hambanya aja Pak Guru. Baik. Bu Ratna, yang bermana hambanya yang mana? Ibadihi. Itu berapa kata? 2. Yang pertama? Ibadi. Sama Yang kedua? hi. Iya, bagus. Yang pertama tadi apa maknanya? Hamba. Itu tunggal apa jamak? Tunggal Pak Guru. Oh, tunggal. Baik. Pernah dengar kata Abdullah enggak? Pernah. Abdullah, nama bapaknya. Nama orang. Iya. Iya Pak Guru. Pernah ya dengar Abdullah ya? Ya, benar ya, Bu Ratna ya? Nah, apa maknanya Abdullah? Hamba Allah. Hambanya. Itu artinya hamba. Ini juga artinya hamba. Hamba. Oke ya. Ini kira-kira mana itu yang tunggal, mana yang jamak? Yang tunggal, abdi, abadi, ibadah. Ya, Pak Guru. ini jamak. Abdullah, abdu artinya hamba. Ibadihi, ibadi juga artinya hamba. Kira-kira kalau melihat dua kata tadi atau kalau memperhatikan dua kata tadi, mana yang tunggal, mana yang jamak? Kedua kata tadi Pak Guru. Betul, betul. Abdullah. Sama. Iya, sama-sama bermana hamba. Iya, mana yang tunggal, mana yang jamak. Saya tuliskan ya. Ya, saya tuliskan sehingga membantu Ibu untuk mencermati lebih lanjut. Sama-sama bermakna hamba Allah. Mana yang tunggal, mana yang jamak. Ya, yang tunggal atas, yang jamak bawah. Oh, dari mana diduga begitu? Iya, Pak Guru. Iya, dari mana diduga begitu? Itu ada alifnya ya? Ada alif. Jadi hurufnya lebih banyak ya? Nah, ini namanya jamak apa seperti ini? Jamak taksir. Nah, bagus tuh taksiran Ibu. Bagus, taksiran Ibu. Oh, ada alif berdiri ini banyak. Ini. Ya pasti kalau nggak ada rumusnya ini Pak Guru, ya jamak taksir. Oke, bagus. Pak, izin tanya Pak. Ya, tanya, ya, silakan. Kalau pertanyaannya memang dari ciri-ciri Pak ya, ibadihi mungkin itu karena ditaksir jadi itu jamak taksir. Apakah
dari konteks kalimat bisa nggak itu gitu kita maksudnya kita misalnya anggap aja saya nggak tahu itu kan itu jamak taksir, tapi dari konteks kalimat itu saya bisa memahami bahwa itu adalah jamak. Kenapa di ya'lamu itu Pak, ya'lamu kan mereka, apakah mereka belum mengetahui bahwa ini jadi karena mereka berarti yang ibadihi itu juga hambanya tuh ya si mereka itu gitu. Oke, bagus itu. Bisa menjadi duga-dugaan ya, bisa jadi duga-dugaan. Bisa. Ya. Walaupun bahwa yang jamak di sini ya, yang jamak di sini itu kalau dalam bahasa Arab ini penanda apa nih? Ada waw alif. Jamak untuk apa? Domir. Cuman kalau untuk domir dalam bahasa Arab itu merujuknya tidak ke depan, ya, tapi merujuknya ke belakang. Gitu. Merujuknya ke belakang. Tapi sebagai duga-dugaan tadi patut kita duga, ya. Patut kita duga, kita prediksi bahwa ini adalah bentuk jamak berdasarkan konteksnya. Gitu. Ya, baik, silakan diulang Bu Ratna. Apakah mereka belum mengetahui bahwasanya Allah itu Dia Maha penerima tobat dari hamba-hambanya? Iya, bagus. Dia-nya siapa? Allah. Ada Allah di situ? Ada. Ada. Allah. Lalu huwa-nya siapa? Sesungguhnya Allah juga. Bahwasanya Allah. Bahwasanya Allah. Allah lah. Ya, Pak Guru. Tadi gimana ya? Dia-nya siapa? Allah. Allah. Allah ada di situ ya. Nah, lalu huwa-nya kemana? Huwa-nya ke yakbalu ya. Nah, ingat ilmunya tadi ya. Namanya domir itu tidak merujuk ke depan, tapi ke belakang. Huwa-nya kemana? Huwa-nya ke Allah. Baik, ibu-ibu yang lain, huwa-nya kemana? Ke Allah. Ke Allah juga tuh. Penegasan. Nah, Penegasan. itu dia. Allah lah. Sesungguhnya Allah. Benar-benar. Tuh dia. bahwasanya Allah benar-benar menerima tobat. Nah. Oke, ini sekali lagi Bu Ratna sudah sampai ilmu tingkat tinggi. Melalui apa? Ini tentunya biasa Pak Guru nih, biasa. Bahwa ketika ada pengulangan-pengulangan yang merujuk kepada hal yang sama, itu mengindikasikan ada penegasan. Nah, ibu-ibu sekalian masih ingat dalam konteks apa penegasan biasanya digunakan? Benar-benar. benar-benar. Saya ulangi lagi, dalam konteks apa sebuah penegasan digunakan? Karena dua nama yang bersamaan. Baik, ada lagi yang lain? Penegasan biasanya digunakan dalam konteks apa, dalam kondisi apa, dalam situasi apa? Dalam kondisi Menegaskan. Subjeknya di belakang, Pak. Baik. Subjeknya di Ya, kita ingatkan, ibu-ibu sekalian, ada dua sudut pandang. Ya, ada dua sudut pandang. Ketika Al-Quran terkadang tidak menggunakan penegasan, terkadang menggunakan satu penegasan, terkadang menggunakan lebih dari satu penegasan. Penegasan itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah dari sudut pandang penerima kabar. Dari siapa, ibu-ibu sekalian? Penerima kabar. Penerima tobat. Jadi secara umum, ibu-ibu sekalian, penerima kabar itu bisa jadi pendengar kabar, bisa jadi partner bicara, bisa jadi kalau bahasanya agak sarkasme sedikit, lawan bicara. Bicaranya pakai lawan. Jadi main gas-gasan. Jadi bisa jadi dari penerima kabar, pendengar kabar, pembaca kabar, partner bicara, atau lawan bicara. Itu secara umum ada 3 karakternya.
Yang pertama adalah ada partner bicara yang pikirannya itu masih jernih, tanpa ada sakwasangka, tanpa ada duga-duga. Pikirannya masih polos. Nah, sebutkan begitu. Untuk penerima kabar yang polos, tidak perlu digunakan penegasan. Nah, kemudian yang kedua, muncullah satu penegasan jika penerima kabar itu ada keraguan di dalam dirinya. Ada keraguan di dalam dirinya. Nah, gitu ya. Kemudian berarti berikutnya yang ketiga ini kalau sudah ragunya akut, ya stadium 3 nih. Kalau Tidak percaya. berapa atau tuh yang tidak berat percaya. itu? Stadium 4 ya. Ya, Budian, stadium 4 ya. Tidak percaya. Ya, udah tingkat itu sampai menunjukkan penolakan. Ya, penolakan tidak percaya. Ini ibu-ibu sekalian, kita lihat ini karakternya Al-Quran. Ya. Dalam karakternya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa rasa bahwa taubat kita itu akan diterima oleh Allah bagi banyak orang itu sering diragukan. Ya, sering diragukan. Apa kecenderungannya? Pertama, biasanya kita kalau dosanya kecil, biasanya nggak kepikir untuk mengatakan mau taubat. Ya nggak sih? Kalau dosanya kecil. Ya. Nah, kayak kita aja nih, mikir aja sehari-hari kita ini kan siapa yang terbebas dari dosa. Dalam sepekan ini udah ada berapa dosa yang kita lakukan. Tapi dalam sepekan ini kita belum punya agenda. Besok saya mau taubat. Tapi kata taubat itu hadir biasanya ketika hamba telah banyak melakukan kesalahan. Ya, banyak melakukan dosa. Dan biasanya orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan itu ada rasa ragu dia, jangan-jangan dosanya tidak diterima. Jangan-jangan dosanya tidak diterima. Dosanya tidak diampuni kali, Pak. Maksudnya. Maksudnya taubatnya. Taubatnya. Gitu, Mas. Jadi Pak Guru. Ya. Jadi seandainya Pak Guru ya, kalau nggak ada kata lam barangkali nggak ada kata huwa ya Pak Guru, cukup dengan ya'lamu anna gitu ya, ya'lamu annallaha yaqbalu taubatan an ibadi gitu ya Pak Guru ya, andai kata nggak ada alam. Berarti nggak pakai huwa pun nggak apa-apa ya, ada kata. Nggak apa-apa. Karena itu ada alam, berarti ada huwa, itu ada kata penegasan ya Pak Guru. Iya. Dan di sini kan memang tidak percaya gitu ya, atau belum tahu gitu Pak Guru. Iya. Oh, iya. Kecenderungan manusia begitu. Kecenderungan. Iya, oke Pak Guru. Cenderungannya begitu. Makasih Pak Guru. Seperti halnya gitu ya, seperti halnya kita nih kalau dibandingkan dengan apa? Dengan kita kalau sakit kita semua ini pasti punya penyakit. Nah, pasti punya penyakit. Tapi jarang kan kita kemudian dengan penyakit yang kecil-kecil itu punya kesadaran untuk menemui dokter. Nggak tahu nanti pengalaman Bu Dokter ya, Bu Muti. Tapi biasanya penyakit yang sudah parah itu baru menemui. Dan pada saat itu ada keraguan itu. Jangan-jangan saya nggak sembuh. Jangan-jangan saya nggak ketemu penyakitnya. Nah, kan ada keraguan, wajar begitu. Itulah di sini. Kali lagi ya, tadi dalam konteks. Nah, yang kedua adalah dari tingkat urgensinya sebuah persoalan. Yang kedua dari sudut pandang apa? Urgensinya. Ya, urgensinya persoalan. Jadi karakternya ayat-ayat Al-Quran, kalau dia urgensinya biasa, nggak pakai penegasan. Kalau urgensinya meningkat, dia pakai satu penegasan. Kalau urgensinya banget, dia akan menggunakan lebih dari satu penegasan. Iya, Pak Guru. Iya, gitu karakternya. Karena apa? Karena ini kan Allah berdialog, Allah menyampaikan ajarannya kepada hambanya kan melalui bahasa, kan tidak berkomunikasi langsung dengan kita. Maka dengan fitur-fitur, dengan
aturan-aturan kebahasaan lah Allah mau menyampaikan kepada kita, ini penting, ini lebih penting, ini sangat penting, gitu ya. Sangat, atau kalau bahasa ini penting, sangat penting, sangat-sangat penting, begitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Atau pertanyaan, komentar mungkin? Pak Erta, saya mau tanya ya. Silakan. Barusan saya cerita masing-masing bahwa kalau bahasa Arab itu berbeda banget sama bahasa Indonesia. Bahasa Inggris saja udah berbeda. Nah, kalau bahasa Arab kan kadang objeknya tuh tidak seperti subjek, predikat, objek gitu ya. Maksudnya noun atau isim itu tidak selalu mutlak harus di depan. Nah, kadang-kadang tuh saya nggak habis pikirnya itu mungkin pelajaran advance atau gimana, kapan ya itu objek atau isim atau noun itu dia tiba-tiba ada di tengah, predikat tuh di awal. Kenapa harus seperti itu? Terus saya cerita kepada semuanya, begitulah Al-Quran sulitnya untuk dipalsukan, dan begitulah tingginya bahasa Arab. Saya kalau udah belajar bahasa Arab kayaknya nggak tertarik belajar bahasa yang lain. Nah, ini yang saya mau tanyakan, itu tuh Pak Erta, apakah kita udah bisa nyampe tuh makna dari kenapa isim atau objek atau subjek itu dia di tengah? Terus kenapa dia nggak normal aja seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Jadi isim, predikat, isim gitu loh. Itu apa ya maknanya pada saat isim itu ada di tengah atau subjek atau objek itu di tengah, itu gimana ya kita menjelaskannya gitu loh Pak Erta. Maksudnya menalarkannya secara budaya dan bahasa kita gitu, karena saya nggak paham gitu. Kenapa ya dia harus di tengah ya si benda ini, kata benda ini gitu loh. Maaf ya Pak Erta, kira-kira ngerti nggak makna yang saya tanya? Makasih. Iya, baik. Saya tentu akan berusaha belajar juga untuk memahami. Yang pertama, kesimpulan bahwa bahasa Arab beda banget dengan bahasa Indonesia itu tidak tepat. Oke. Dalam banyak hal, bahasa Arab itu memiliki banyak persamaan dengan bahasa Indonesia. Ya, dalam banyak hal, ya. Bahasa Arab memiliki banyak persamaan dengan bahasa Indonesia. Bahwa dalam bahasa Indonesia subjek itu di awal, diikuti predikat, diikuti objek, diikuti keterangan waktu, diikuti keterangan tempat. Dalam bahasa Arab juga struktur standarnya begitu. Struktur standarnya begitu. Namun, mengapa kadang-kadang tidak begitu? Nah, kenapa kadang-kadang tidak begitu? Itu karena ada maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Ya. Ada maksud, ada tujuan yang ingin disampaikan ketika urutan sebuah kata di dalam kalimat itu tidak mengikuti urutan standar. Oke, gitu. Maksudnya apa? Banyak. Tentu tidak bisa kita jelaskan tuntas dalam waktu yang singkat. Nah, itu nanti apa gitu. Itu yang akan saya coba jelaskan berikutnya. Kenapa urutannya tidak standar? Nah, terus berikutnya, kenapa bahasa lain? Kenapa bahasa lain tidak bisa begitu? Karena bahasa lain tidak punya tanda posisi kata. Tidak punya apa, Bu? Tanda posisi kata. Iya, tanda posisi kata. Bahasa lain tidak. Ya. Apa maksudnya tanda posisi kata? Itu yang kita dulu bilang ya, itu yang kita bilang bahwa kalau subjek, predikat, bacaannya U. Jadi U, bunyi U itu penanda sebuah kata berposisi sebagai subjek atau predikat dimanapun dia berada. Apakah di awal seperti biasanya, ataukah di akhir tidak seperti biasanya.
Tetapi dia tetap dikenali sebagai subjek walaupun posisinya tidak di awal kalimat. Bagaimana bisa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Di antaranya bunyi akhirnya U. Begitu juga kita mengatakan SPBU si kembar okba okbi. Objek keterangan biasanya dibaca A. Dengan demikian, walau urutan standarnya objek itu di belakang, bisa saja objek itu taruh di depan. Tapi bagaimana supaya dia tidak keliru untuk mengenali itu adalah objek? Dalam bahasa Arab ada penanda untuk objek. Bahasa lain tidak ada. Ya, bahasa lain tidak ada. Itu mengapa bahasa Arab kita melihat fenomena yang tidak standar itu, karena dalam bahasa Arab dia punya sistem dia punya cara untuk menegaskan bahwa engkau tetap subjek dimanapun engkau berada, engkau tetap predikat dimanapun engkau berada, engkau tetap objek dimanapun engkau berada, engkau tetap keterangan dimanapun engkau berada. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi, apa maksud dan tujuannya ketika objek yang biasanya di belakang kemudian di depan? Secara umum kita katakan bahwa ketika dia diletakkan di depan berarti dia dianggap penting. Nah, lalu kalau yang biasanya di belakang lalu ditaruh di depan berarti dia menjadi lebih penting. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang ingin dijadikan sebagai fokus perhatian. Ibaratnya meletakkan sebuah kata pada urutan tertentu dalam sebuah kalimat itu seperti kita sedang memfokuskan arah sorot kamera pada kata tertentu. Nah, bisa saja terjadi kemudian yang naik ke atas panggung menemani seorang presiden adalah tukang parkir. Padahal biasanya tukang parkir itu adanya di halaman. Kok ini tukang parkirnya naik panggung? Karena ada yang dipentingkan sehingga dia yang biasanya di lantai bawah, si tukang parkir yang biasanya di luar gedung, ini pada saat tertentu dia yang ada di depan panggung, mendahului posisinya lebih depan dari hadirin yang lainnya. Kira-kira begitu. Tapi kan kita bisa kenali dia. Oh, dia tetap tukang parkir. Dilihat dari mana? Dari seragamnya. Begitu juga halnya kira-kira dengan kata dalam bahasa Arab. Begitu? Bu Lucy, Ummu Hurairah. Iya, Pak RT. Jadi kalau misalkan objek itu penting, anggaplah si tukang parkir itu penting, maka dia diletakkan di depan. Iya. Walaupun sebenarnya dia bukan. Biasanya. Nah, walaupun sebenarnya dia biasanya di belakang. Di belakang. Oh, gitu. Saya ya Masya Allah ya, Bahasa Arab. Maksud saya tuh, saya belum, nanti mungkin di perjalanan kita belajar nanti akan ketemu apa yang dimaksud ya Pak Herta. Tapi ini basicnya, dasar fondasinya adalah seperti itu. Cuman ini saya tiba-tiba terbetik lagi nih di akal, di memori otak saya. Apakah kalau dia penting itu bukan berarti dia itu subjek ya? Tiba-tiba ada timbul pertanyaan baru gitu Pak Herta. Jadi begini, caranya begini tadi. Kalau subjek di depan dia penting, pentingnya biasa. Udah biasa itu. Sama kayak tadi. Kalau presiden ada di atas panggung menjadi perhatian hadirin, udah biasa presiden dianggap penting. Tapi kalau tukang parkir di depan, di hadapan para hadirin, di samping presiden, berarti dia ada penting banget. Insya Allah. Nanti Allah akan memudahkan kita untuk menemukan jawaban dengan pelajaran kita nanti ya, contoh-contohnya ya Pak. Kuncinya tetap, kuncinya 4 cermat, 5 istimewa. Gitu. Oke? Naam, jazakallah khairan. Baik, silakan kita lanjutkan dengan sharing pemahaman
dari Bu Susi, silakan. Wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Dan dia akan mengambil zakatnya dan bahwasanya Allah benar-benar Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Iya, baik. Nyaknya dari mana nyaknya? Bu Susi? Enaknya Pak. aja Susi. Enaknya aja. Oh, oke. Iya, aman lah kalau begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya sudah tadi ya, At-Taubah 104. Pak Guru, kalau alam diartikan tidakkah? Boleh. Oke. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Maryam 54. Silakan ibu-ibu. Nah, kalau ada kata yang belum terpahami, kita diskusikan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah terpahami semua, silakan Bu Ratna memilih siapa yang akan melanjutkan perjuangan Bu Ratna. Silakan Bu Susi juga memilih siapa yang akan melanjutkan perjuangan Bu Susi. Bu Mute, Pak Guru. Silakan Bu Mute. What guru fil kitab? What guru fil kitab? Dan ingatlah di dalam kitab Ismail innahu. Cukup. Oh, udah. Cukup. Nah, nanti kita dalami lagi ya. Berikutnya siapa, Bu Susi? Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Tante Yuni. Speakernya kasih off Bu Yuni. Gimana nih Tan? Silakan Tan. Mic-nya unmute dulu. Maaf Pak Guru, saya agak sambil ambil urus toko nih, nggak ada yang jaga jadi. Saya coba ya Pak Guru, sesungguhnya sedekah. Nah itu Pak Guru saya nggak tahu tuh. Wadah. Suka begitu Bu Yuni. Kita udah jalan baru bilang, entar. Mau kemana? Mau ke kamar mandi dulu. Tadi tuh sebelum berangkat baru dihabisin dulu. Dan Rasul sebagai utusan. Oke, baik. Mari kita lihat ya. Pertama, ibu-ibu sekalian, tetap komentar kita apa? Ingatlah kita. Pemahaman kita akan mudah kita nikmati sendiri dan mudah dipahami oleh orang lain jika kita berpanduan pada rumus 4 cermat 5 istimewa. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan tanda tanya. Yuk kita coba dengarkan kembali apa yang Bu Mute sudah pahami. Silakan Bu tadi. Watkur itu dan kamu ingatlah fi di dalam Alkitab, kitab Ismail. Iya, kamu bagus. ingatlah di dalam kitab Ismail. Dan kamu ingatlah di dalam kitab Ismail. Nah, coba. Nggak ada kitab Ismail, Bu. Nah, coba lihat. Ismail, nggak ada kitab Ismail. Ya. Ismail sesungguhnya adalah. Dan kamu ingatlah di dalam kitab Ismail. Nah, kalau begini kalimatnya, ini kan seolah-olah mengabarkan bahwa Ismail punya kitab. Nah, oke. Caranya bagaimana? Coba bandingkan sekarang kalau Bu Mute
pakai langkah yang keempat. Posisi, gitu ya. Posisi kata di dalam kalimat. Ibu kenali dulu subjeknya, lalu predikatnya, lalu objeknya, gitu. Lalu keterangannya. Lalu kita akan bandingkan. Silakan. Kamu ingatlah. Nah, bagus. Kamu ingatlah Ismail di dalam kitab. Banget itu. Nah, tuh. Kamu ingatlah Ismail di dalam kitab. Kalau tadi kan itu mah Bu Mute banget tuh. Belum apa-apa sudah dandan. Orang cantik suka begitu. Kamu ingatlah. Nah kan gitu ya. Ingat apa? Kamu ingatlah Ismail. Iya, Ismail. jadi yang harus diingat itu adalah Ismail. Kamu ingatlah Ismail. Makanya yang diingat ya tentang perjuangan tentang kisah mereka. Ini Ismail yang mana ini? Gitu. Apakah Ismail yang ada di dalam novelnya si itu, atau yang ada di dalam cerita itu, atau dalam babat itu? Tidak. Ibrahim, Pak Guru. Terkait peristiwa Ibrahim ya Pak. Nah, coba pertanyaannya begini, Bu Muti jawab ya. Pertanyaan saya adalah, tadi kan Ibu mengatakan, kamu ingatlah Ismail. Lalu saya nanya, Ismail yang mana? Coba jawab berdasarkan informasi dalam ayat tadi. Ismail anaknya Ibrahim. Kamu ingatlah Ismail, putra Nabi Ibrahim. Coba lihat dulu, perhatikan dulu pertanyaan saya. Ismail yang mana? Ismail yang di dalam kitab. Nah, begitu jawabnya. Kan enak gitu. Ya. Beda nggak? Kata saya sih beda. Nggak tahu kalau Bu Mute mah. Yang ada dalam kitab. Alkitab di sini maksudnya apa? Yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba bandingkan. Ya, coba bandingkan. Yang pertama tadi itu alaminya. Ya. Yang tadi alaminya. Kalau alaminya kan udah cantik duluan, dandan dia. Yang kedua ini sudah ada polesannya. Coba bandingkan. Jelas yang bawah sih, Pak. Kamu ingat itu kan? Ya. Tapi orang Indonesia tidak akan terbiasa seperti ini. Tidak terbiasa orang Indonesia, karena orang Indonesia begitu ada ini sebenarnya dia udah langsung urutannya aja. Kita dari mana kita bisa menduga bahwa Ismail adalah objek? Dari mana, Bu Mute? Ismail adalah objek karena fathah, Pak. Nah, itu dia mana, Bu Lucy, Bu Ummu Hurairah? Iya, saya nyimak. Nah, justru itu dia. Pertanyaannya adalah, umpama begitu, kenapa tidak wazkur Ismail fil kitab? Ini ada penekanan di sini, ingin mengatakan bahwa yang sedang dibicarakan ini adalah Nabi Ismail yang ada dalam Al-Quran. Jadi sebelum kita berpikir tentang Ismail yang lain, itu sebelum kita mengingat Ismail yang lain, sudah dikunci dulu yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Jadi kan komunikasinya jadi efektif ini. Ya, komunikasinya jadi efektif. Kita tidak sempat berpikir tentang Ismail yang lain karena kita sudah dikunci dulu fil kitab. Gitu. Iya ya, jadi lebih efektif sebenarnya bahasa Arab. Iya. Al-Quran itu dicirikan oleh dua hal. Nah, kita bilang itu ya, komunikasi Al-Quran itu. Al-Quran komunikasi yang efektif dan afektif. Apa itu afektif? Ibu-ibu sering dengar kata afektif? Sering, tapi apa itu? Sering, afektif itu afeksi. Afeksi itu apa? Menyentuh hati. Nah, gitu. Atau kalau yang lebih populer estetik gitu, estetik. Komunikasi Al-Qur'an adalah komunikasi yang efektif dan estetik. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Bu Yun, silakan. Tan, mana Tan?
dapat panggilan baru nih dari Bu Susi, Tante Yuni. Sesungguhnya benar-benar sodiko. Dianya itu ketinggalan. Sesungguhnya dia benar-benar sodiko nggak tahu Ustadz Pak Guru. Yang benar. Yang benar. Yang lebih akrab dengan Ustadz. Sesungguhnya gimana Bu? Sesungguhnya benar-benar dia benar-benar sodiko lupa Pak Guru. Sedekah ya Pak Guru. Ini dulu caranya seperti biasa, Bu Yun. Caranya seperti biasa. Coba kenali 3 huruf dasarnya. Apa? Sod dal kof. Iya. Apa kira-kira maknanya? Sudah. Nah, coba kita bantu dengan Bu Yuni ingat-ingat sifat wajib Nabi. Sidik. Sidik. Apa maknanya? Benar. Jujur. Benar. Benar. Membenar. Yang benar. Yang benar ya? Benar. Benar. Benar Pak Guru. Benar janji. Perjanjian. Itu apa itu? Pak Dahu janji. Perjanjian. Dan benar-benar Rasul dan Nabi. Itu Pak Guru. Kok Rasul ya, bukan Ismail? Bentar dulu, saya masih sedang menikmati. Ibu udah pindah aja, buru-buru banget. Ini malam apa sih? Bukan sih. Udah lewat kali, bukan semalam. Coba, subjek, predikat, objek, keterangan, begitu caranya. Sesungguhnya dia benar-benar apa ya? Benar-benar Sesungguhnya dia adalah benar gitu. Sesungguhnya dia adalah benar. Udah, gitu doang. Sesungguhnya dia adalah benar janjinya Wa'di. Sesungguhnya dia adalah benar janjinya. Dan benar-benar Rasul dan Nabi gitu Pak Guru saya. Pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Coba lihat. Sesungguhnya dia adalah benar janjinya. Bisa dipahami? Ya sesungguhnya dia adalah benar janjinya Wa'di. Terus wakana dan benar Rasul. Nah, coba lihat itu. Karena di sini apa maknanya? Benar, benar-benar. Oke. Kemana benar-benarnya? Salah benar aja ya. Saya nanya kemana, Ibu kasih tahu aja kemana benar-benarnya. Oh, benar-benarnya ke janji. Oke, coba kita ulang lagi. Jadi kanaknya ini benar, benarnya ke janji. Lalu sodiknya kemana kalau benarnya ke janji? Lalu sodiknya kemana? Nggak tahu Pak Guru. Nggak tahu itu artinya Ibu hilangkan atau Ibu belum munculkan? Adalah Bu. Belum munculkan. Hah? Karena itu ya sama gitu Pak Guru artinya. Nah, kalau itu sama, maka harus kita cari supaya bisa gitu. Supaya berbeda. Caranya gimana? Nih, coba ya. Apa ungkapan lain? Ya, apa ungkapan lain untuk mengatakan benar janjinya? Sungguh. Sangat, sungguh. Coba, benar janjinya apa? Pasti Pak Guru, pasti janjinya. Oke. Udah kan bagus itu. Apalagi yang lain? Adalah memenuhi. Untuk mengganti ungkapan benar janjinya itu. Benar janji. Apa istilah lainnya? Memenuhi. Oke, bagus. Ia memenuhi janjinya. Tuh, bagus tuh. Ini mah bukan ilmunya tinggi, ini semangatnya tinggi nih. Nah, apalagi? Sesuai janjinya, Oke, bagus. Apalagi? Memenuhi janjinya sesungguhnya iya. Oke. Tidak mengingkari. Sesungguhnya dia tidak mengingkari. Bagus.
tidak mengingkari. Saya nyumbang 1, menepati. Menepati janji. Pak, kalau benar-benarnya yang dicari sinonimnya bagaimana, Pak? Boleh, boleh. Ini kebetulan tadi karena Tante Yuni ngebuang ini, jadi saya cari gantinya, kayak gitu. Jadinya. Aneh Pak dipanggil tante, udah nenek Gitu. juga. Aduh, usulan dari Bu Susi itu. Betul sih, saya udah nenek, nggak pantas panggil tante. Iya, tapi kan adik artinya saya. adik, Bu Yuni. Tapi kan adik Paling saya. muda. Jadi buat anak saya tante. Iya, iya. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa berkata begini ya. Sesungguhnya dia benar-benar menepati janji. Atau kayak tadi ya, sesungguhnya dia tidak pernah mengingkari janji, kan bisa begitu. Atau yang lain, sesungguhnya dia selalu memenuhi janji. Menepati janji. Bisa begitu. Selalu benar janjinya juga bisa, Pak. Oh, tuh bisa itu, kan? Itulah yang kita sebut dengan ini namanya pemahaman. Pemahaman itu akan tumbuh kalau kita menggunakan nalar, ya. Tidak cukup hanya hafal mati. Nah, oke. Baik. Nah, silakan dituntaskan, Bu Yuni, bagian yang terakhir. Dan benar Rasul dan Nabi gitu, Pak Guru. Pakai seperti biasa ya. Kalau saya tentu merasa tidak nyaman kalau akan menjelaskan tentang apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu. Saya duga ibu-ibu sudah paham ya. Saya duga saya memposisikan ibu-ibu sudah paham. Tinggal dicoba dulu, Bu Yun. Nih, bagian terakhir ini juga tetap seperti biasa. Mulailah dengan subjek, kemudian predikat, kemudian keterangan. Rasul benar-benar Nabi. Gitu. Coba lihat. Yang bermakna Rasul bunyi akhirnya apa? Tanwin. Fatah. Ya. Yang bermakna Nabi bunyi akhirnya apa? Kalau gitu sama posisinya. Bukan yang satu subjek, yang satu predikat. Salah. Kita sedang bicara siapa sih ini? Nabi Ismail. Bu Yun? Rasul. Waduh. Nabi Ismail. Ya. Multi talenta banget. Yang di depan diurusin, yang samping juga diurusin. Bukan sukses lah kalau tim sibuknya Bu Yuni. Apa Bu? Kita sedang bicara tentang jadi gini, Rasul dan Nabi gitu kali Pak Guru. Kalau coba kita ulang lagi ya. Ini kita sedang bicara tentang siapa? Apa sih? Tentang siapa, Bu Yun? Nabi Ismail. Tentang Rasul dan Nabi. Tentang siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Tadi di atas tuh Nabi Ismail. Yang di dalam jawab dengan satu kata. Jawab dengan satu kata. Tentang siapa? Ismail. Apakah namanya muncul di situ? Tidak. Kalau dia tidak, padahal dia yang dimaksud, maka kita akan menggunakan kata Iya. Kata gantinya. Begitu caranya. Tuh. Dan dia begitu. Dan Tuh. dia Ini kan udah nyambung nih sebagai subjeknya. Dan dia adalah dia karena benar ya Pak Guru, dan dia benar Rasul. Jangan itu, jangan hafal mati ya. Harus harus dipahami ya, dipahami. Jangan kemudian benar-benar atau dipahami dulu. Kenapa muncul benar-benar gitu. Kalau itu karena dia penegasan, kan banyak penegasan lain gitu. Ngeblank Pak Guru. Oke, baik. Ibu-ibu yang lain bagaimana idenya? dan dia adalah nabi
nabi dan rasul gitu, Pak Guru. Kenapa nabinya didulukan? Rasul dan Ya, nabi. kan kalau nabi belum tentu rasul, Pak Guru. Gimana? Iya, nabi dulu. Ini kan Al-Quran menyebutnya Rasul dulu. Rasul dulu. Enggak, Pak Guru, nabi aja dulu. Ini nih Al-Quran menyebutnya Rasul dulu. Iya. Dia adalah rasulnya. Dan dia adalah nabi. Dia seorang rasul dan nabi. Dia rasul nabi. Gitu Pak Guru, dan dia rasul nabi. Dan dia adalah rasul. Oke, bagus. Aduh, Bu Yuni penasaran juga ya setelah blank jadinya ada lagi idenya. Aduh maaf Pak Guru, banyak tamu deh tadi. Dan dia adalah Oke, kesimpulannya dan dia adalah Rasul Nabi. Sudah enak begitu? Gak enak. Biar enak bagaimana? Nabi dulu, dan dia adalah rasul. Dan dia adalah nabi. Dan dia adalah rasulnya nabi. Dan rasul. Rasul dan nabi. Tadi ide Bu Susi kan ada tadi yang bisa ditiru, idenya yang bilang Bu enaknya kata Bu Susi tadi. Dan dia adalah nabi dan rasul. Tapi dan rasul dan nabi. Apa? Dan dia adalah rasul dan nabi. Oke kan, udah dapat. Tapi kalau dannya diulang-ulang nggak enak, bagaimana jadinya? Serta deh. Oke, gitu. Dan dia adalah rasul serta nabi. Ya, enaknya di mana? Sertanya di depan apa di belakang? Serta dia ada. Serta dia adalah rasul dan nabi, gitu Pak Guru. Iya, mana yang paling enak? Paling enak sertanya setelah rasul. Oke, silahkan ya. Silahkan. Jadi kita dengan demikian sudah mengatasi beberapa persoalan pemahaman yang mandek. Kalau ibu-ibu sekalian memaknainya hanya perkata-perkata tanpa dibarengi dengan pemahaman posisinya apa, pasnya apa, itu terasa agak membingungkan. Mengapa agak membingungkan kita? Karena karakter bahasa Al-Quran itu singkat padat. Karakter bahasa Al-Quran itu singkat padat. Namun bagi yang mengerti bahasa Arab, dia akan melihat ada pemahaman-pemahaman makna yang tidak selalu muncul dalam bentuk kata-kata, tetapi muncul melalui konteks penggunaannya. Begitu. Ya, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah 2 ayat yang sudah kita kaji dengan 4 orang partisipasi. Ya, gimana? Dilanjut apa cukup sampai di sini? Pak Guru, mohon maaf, kan Ya, dia maksudnya nabi dan rasul ya Pak, berarti memang Ismail rasul ya Pak? Kenapa? Rasul yang 25 itu kan. Iya, rasul ya. Oh iya. Nabi dan rasul, Ismail termasuk rasul ya Pak? Iya. Iya Pak. Iya. Ini bahkan ketemu dalilnya dalilnya. Iya Pak Guru. Saya sebenarnya bingung apa Nabi Ismail itu rasul, bukan nabi aja Pak Guru. Ini yang saya apa pahami ini? rasul itu seperti Rasul kan pembawa risalah. Iya Pak Guru. Anak Ismail kan tidak ya Pak? Apa gimana Pak? Nabi membawa berita, Rasul kan risalah. Kalau risalah mesti ada kitabnya ya? Itu tentu pemahaman kita kalau kita sudah mengaitkan dengan katakanlah definisi-definisi, ya, definisi-definisi, tentu nanti akan nanti akan dihadapkan dengan beberapa pendapat, ya, dihadapkan dengan beberapa pendapat. Itu. Ini informasinya adalah beliau seorang rasul, beliau seorang nabi.
Kemudian seumpama ini ya, seumpama nanti kita sampai pada pemahaman bahwa ini kalau dipahami dalam pengertian Rasul yang menggunakan definisi bahwa kitab suci, itu ya, ada kitab sendiri, kita mengatakan tidak termasuk. Berarti apa makna Rasul di sini? Oh, dikirim Pak Guru. Ya, yang dikirim barangkali ya. Ya, maka pakai pemahaman dasar gitu. Ya, dikirim Pak Guru. Iya. Nabi yang dikirim ya Pak Guru. Dan dia adalah nabi yang dikirim gitu Pak Guru ya. Ya, jadi pakai pemahaman dasar dalam pengertian ini ya, dalam pengertian apa namanya, bahwa nyatanya Al-Qur'an menyebut beliau sebagai rasul ya. Sebagai rasul dan sebagai nabi. Tapi kita kan belakangan muncul penjelasan tentang apa itu rasul, apa itu nabi, apa beda rasul, apa beda nabi, itu kan belakangan, dan itu bukan sebuah ilmu pasti. Dalam pengertian ulama yang satu dengan ulama yang lain nanti tidak serta-merta akan sampai pada satu titik untuk mengatakan yang masuk dalam rasul adalah ini, yang masuk dalam golongan nabi adalah ini gitu. Oh, baik Pak. Jadi kalau misalnya ada perdebatan seperti itu kan kita balik lagi ke Al-Qur'an ya Pak ya. Jadi kalau diambil dari kesimpulan ini berarti Ismail itu termasuk nabi dan rasul ya Pak? Iya. Baik. Ya. Kalau yang kitab tadi, Pak Erta, seingat saya kitab yang kita pelajari kan 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan itu hanya 4 yang disebut nabi, yaitu Nabi Musa untuk Taurat, Nabi Daud untuk Zabur, Isa untuk kitab Injil, dan Nabi Muhammad untuk Al-Quran. Kalau Rasul itu kan yang 25 Rasul, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim termasuk dalamnya gitu loh. Kalau menurut saya ini jawabannya mungkin ya Pak. Iya, silakan. Jadi tidak ada kaitannya antara Bu Ratna ya, kalau Bu Ratna apa yang wajib apa? Rasul ya? Iya. Yang wajib dipercaya ada berapa Rasul? Nabi 25 ya Pak Guru ya? Yang 25 itu nabi atau Rasul? Nabi. Rasul 4 yang menerima wahyu Pak Guru ya, yang membawa kitab. 4 Pak Guru. Ya, itu yang saya sampaikan bahwa kalau kita sudah masuk ke definisi-definisi, kan ada kata itu bisa, kata itu ketika jadi didefinisikan, itu nanti ada persoalan lain kalau sudah menjadi definisi. Kalau ada saya Pak Guru cenderung di sini rasulan itu saya ini Pak Guru dikirim gitu. Iya, silakan. Iya, dikirim. Silakan. Dia adalah seorang nabi yang dikirim. Iya. Ya gimana Pak Guru? Enggak, kalau kata saya mah biarkan aja, maknai aja rasul dan nabi. Seorang jadi nabi yang kita tidak masuk ke dalam definisi yang tidak masuk dalam definisi yang membedakan antara rasul itu apa, nabi itu apa. Karena nanti kan ada beberapa penjelasan. Sederhananya begini ya, bahwa apa itu rasul kan beberapa pendapat. Kalau kita mengatakan rasul dalam pengertian seseorang yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama Islam, untuk mengajarkan ajaran Allah, katakan begitu. Apakah Ismail bukan seorang rasul? Termasuk Pak Guru. Oke, Pak Guru yang kata tadi sebenarnya termasuk. Kemudian nabi itu artinya kan orang yang memberi kabar, ya, memberi kabar agung, ya, memberi kabar yang agung. Nih, kalau kita definisikan dalam pengertian itu, apakah dia tidak memberikan kabar agung tentang surga neraka, adanya kiamat, adanya hisab dan sebagainya? Termasuk memberikan. Nah, gitu. Nanti akan berbeda lagi. Ya. Sama seperti kasus yang tadi. Ya, tadi kan ayat Al-Quran mengatakan apa? Sodako. Dia adalah nabi yang diutus. Oh, jadi gini aja Pak Guru, dia adalah nabi yang diutus gitu ya, yang diutus Allah ya Pak Guru. Enggak apa-apa. Iya. Silakan. Nabi yang diutus. Nah, kalau nanti ibu-ibu sekalian
ternyata tetap penasaran untuk melihat status itu, nggak tahu ya, karena ini kan kok jadi begitu penting. Wah, karena ini informasi yang berbeda-beda sehingga perlu mengklarifikasi. Nggak apa-apa, nanti kita rujuk kepada pendapat-pendapat dari tafsir, dari penjelasan para ulama terkait dengan status kerasulan Ismail gitu ya. Iya. Herta, ayat yang terakhir tadi, yang Maryam 54. yang tadi ya. Tadi kan saya ceritanya sebelumnya pengen tahu ini apa ya maksudnya. Jadi kalau kalimat terakhir yang wakana rasulan nabiyya, jadi dia benar-benar seorang nabi dan rasul. Nah, maksudnya Nabi Ismail itu adalah sungguh dia benar-benar seorang nabi dan rasul. Gitu kan ya Pak Herta? Iya, boleh. Jujur ini nyontek sih sebenarnya lihat Quran ini Pak Herta, karena nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Lebih Asal diambil menjadi pelajaran. Ya. Maksud saya yang diajarkan oleh Pak Herta itu lebih mengena menurut saya. Justru kalau saya baca Quran tafsir saya tidak paham ini maknanya apa gitu loh. Ya, karena untuk bisa yang tadi ya tidak cukup hanya mengetahui arti. Ya, itu adalah langkah awal. Quran terjemah itu adalah langkah awal. Ya, dia hanya pada level pertama atau beberapa level. Karena itu kita perlu lengkapi dengan pemahaman-pemahaman lain yang saya coba tawarkan dengan rumusan 4 cermat, 5 istimewa. Jadi lebih paham sekarang Pak Herta. Baik. Kalau bacaan suka kurang paham. Kembali ke makna semula ya. Iya. Oke. Cukup ya Ibu-ibu sekalian ya. Insya Allah. Baik, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menuntaskan kaji kita. Ini diskusi kita semakin malam semakin hot. Tambah lagi kata Bu Susi, ada Tante Yuni, ada Tante Yuni. Terima kasih Ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya, baik yang secara langsung menyumbangkan ide, gagasan dan suaranya, maupun ibu-ibu sekalian yang memberikan dukungan melalui doa, harapan dan suara hatinya, serta melalui kerdipan matanya. Demikian untuk kajian kita pada kesempatan ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya, jazakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi tanda cinta kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan kami di dalam mendampingi ibu-ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.